Shalom dan selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali pada renungan pagi hari ini. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan, hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru, semua karena anugerah Tuhan. Sebelum saudara melakukan apapun pagi ini, izinkan saya mengatakan satu hal yang penting. Jika hari ini terasa berat, jika hati terasa lelah, dan jika pikiran Anda penuh dengan beban, maka video ini bukan kebetulan muncul di hadapan saudara. Tuhan sedang memanggil saudara untuk berhenti sejenak dan menerima kekuatan yang baru. Melalui channel ini saudara setiap hari tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi saudara sedang dibangun, diteguhkan, dan dipulihkan melalui kebenaran yang hidup. Di tempat ini kita belajar menyerahkan kekhawatiran, menata kembali iman, dan melangkah dengan pengharapan yang baru. Dan sekarang sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita menyiapkan hati kita dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa yang bertahta di kerajaan surga. Puji dan syukur kami ucapkan atas berkat-Mu di pagi hari ini. Kami naikkan doa kami ini dengan kerendahan hati kami, di dalam keterbatasan diri dan kekuatan kami. Kami tahu bahwa setiap hari adalah bukti kasih-Mu atas diri kami, agar kami bisa memperbaiki sikap dan perbuatan kami. Dan sekarang ini di antara kami, ada yang sedang kuat, ada yang sedang lemah, ada yang bersukacita, ada juga yang sedang bergumul dan meneteskan air mata. Namun kami percaya satu hal, di dalam hadirat-Mu selalu ada pengharapan yang tidak pernah gagal. Dan berfirmanlah ya Tuhan, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu dengan kuasa dan kejelasan. Dan urapi setiap hati, setiap pikiran, setiap rumah tangga, dan setiap orang yang mendengar renungan ini. Supaya firman-Mu tertanam dan tumbuh di dalam hidup mereka. Biarlah firman-Mu menguatkan yang lemah, menghiburkan yang sedih, meneguhkan yang ragu, menyembuhkan yang terluka, dan membukakan jalan bagi mereka yang sedang terhimpit oleh masalah. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, beri pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu, dan taat melakukan kehendak-Mu. Inilah doa dan kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Mazmur 73 ayat yang ke-13 sampai 14. Mazmur 73 ayat 13 sampai 14. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih, dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah, dan kena hukum setiap pagi. Judul renungan kita hari ini adalah, berkat saat hidup benar. Saudara yang terkasih, saat kita menjalani hidup dalam kesalehan, menjaga langkah, agar tidak menyimpang dari kehendak Tuhan, apakah dengan sendirinya perjalanan hidup kita akan melenggang mulus? Ternyata tidak. Terkadang yang terjadi justru sebaliknya, ketika seseorang tampil beda dengan hidup menurut kehendak Tuhan, justru kerap kali malah menjadi bahan tertawaan atau ejekan, dipandang sebelah mata, dijauhi dan dibilang sok rohani atau sok suci. Karena tak tahan dengan cibiran orang, tidak tahan dengan tekanan orang-orang sekitar, tidak sedikit dari kita yang menyerah, dan akhirnya memilih untuk berkompromi saja dengan cara hidup dunia atau mengikuti arus yang ada. Sungguh hidup saleh menjadi hal yang sulit didapati di dunia saat ini. Orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mazmur 12 ayat 2, karena kebanyakan orang hidup menurut kehendaknya sendiri dan menyimpang jauh dari kebenaran. Akibatnya kesalehan hidup mempunyai ruang gerak semakin sempit, yaitu hanya sebatas ruang gedung gereja dan pelayanan, sementara di luar dalam hidup keseharian, orang kembali kepada kehidupan lama.
Pergumulan ini juga dialami pemazmur, sampai-sampai ia berpikir bahwa sia-sia memiliki kesalehan hidup karena ia harus mengalami tekanan setiap hari. Timbullah rasa cemburu begitu melihat keberadaan orang fasik yang sepertinya hidup mujur. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Benarkah? Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka Kau pandang hina. Kemujuran orang fasik itu hanya sekejap mata, pada saatnya mereka akan menuai apa yang ditaburnya. Apapun situasinya biarlah kita tetap hidup dalam kebenaran, bukan karena kita sok suci, melainkan karena hidup kita telah disucikan melalui pengorbanan Kristus. Saudara yang terkasih, makna ayat renungan kita hari ini dalam Mazmur 73 ayat 13-14 adalah ekspresi kejujuran Asaf tentang keputusasaan dan kecemburuan melihat orang fasik makmur sementara ia, yang hidup benar, justru menderita. Ayat-ayat ini menggambarkan krisis iman, di mana mempertahankan kekudusan terasa sia-sia karena penderitaan tetap dialami. Namun ini adalah keluhan sementara sebelum pemazmur memahami keadilan Allah. Puncak keputusasaan, Asaf merasa bahwa usahanya untuk hidup benar dan menjaga hati tetap murni adalah sia-sia. Keadilan yang dipertanyakan, ia bingung mengapa ia yang membasuh tangan dan hidup suci, justru terus-menerus menderita dan ditimpa malapetaka, sementara orang jahat justru aman dan kaya. Kejujuran dalam doa, ayat ini menunjukkan bahwa manusia boleh jujur di hadapan Tuhan mengenai keraguan, kekecewaan, dan rasa iri terhadap keberhasilan orang fasik. Konteks pemahaman, bagian ini merupakan bagian dari pergumulan iman sebelum Asaf akhirnya menyadari bahwa akhir hidup orang fasik adalah kehancuran di tempat licin. Mazmur ini sering dikutip untuk menenangkan hati orang beriman, yang merasa tidak adil karena mengalami kesulitan hidup, meskipun telah berusaha hidup taat, sementara orang yang mengabaikan Tuhan justru tampak sukses dan bahagia. Marilah kita renungkan, hidup benar di hadapan Tuhan mendatangkan berkat jasmani dan rohani, termasuk keturunan yang diberkati, kecukupan materi, perlindungan, dan hikmat. Berkat ini bukan sekadar harta, melainkan sukacita, kedamaian, dan dampak positif bagi sesama, karena Tuhan memagari orang benar dengan anugerah-Nya. Penyertaan dan perlindungan Tuhan, orang yang hidup benar senantiasa berada dalam naungan tangan Tuhan. Ia dipagari dengan anugerah seperti perisai, berkat yang berkelanjutan. Hidup benar memberikan jaminan bagi masa depan, bahkan berdampak hingga ke keturunan. Kecukupan dan ketenangan hati, hidup benar membawa pada kepuasan hati, menghindarkan diri dari ketamakan yang menjerat, hidup menjadi berkat, orang benar hidupnya berguna bagi orang lain, menjadi terang, dan membawa dampak positif bagi sesama. Jalan yang kian terang, jalan hidup orang benar seperti cahaya fajar yang terus bertambah terang, penuh kepastian dan hikmat, maka jadikan firman Tuhan kesukaan, dan dasar hidup setiap hari untuk berjalan dalam ketaatan, bukan berdasarkan keinginan duniawi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti menjadi pagi, kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu, kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri, agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara, dan kesulitan-kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami.
Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya kebaikan-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu, pada pagi hari ini ya Bapa. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapa. Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini, terima kasih Bapa buat kesempatan. Dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan, kami mau memakai kehidupan kami. Untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, segala pergumulan dan masalah hidup kami. Kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah dan tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami. Pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa. Dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang kami lewati. Pagi hari ini kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami. Dan di sepanjang hari yang akan kami lewati ini, terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, saya mengundang saudara sekalian untuk berdoa bersyafaat bersama saya, agar hidup kita semakin diberkati dengan doa-doa permohonan kita. Dan hidup kita dapat menjadi banyak berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu selama ini, sehingga pada kesempatan ini, kami bisa berkumpul bersama untuk mendengarkan firman-Mu di channel ini. Kami adalah umat-Mu yang berdosa Bapa. Dengan kerendahan hati, kami datang ke hadirat-Mu, memohon ampun untuk segala kesalahan, baik sengaja maupun tidak. Kiranya Engkau yang Maha Pengampun, berkenaan menyucikan hati kami dari segala dosa. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami mengucapkan banyak terima kasih dan syukur, karena Engkau telah memberkati pagi hari kami dengan penuh kebahagiaan serta sukacita. Terima kasih ya Tuhan karena sudah memberikan kami tidur yang nyenyak, udara pagi yang sejuk dan suasana yang damai. Kami sangat bersyukur atas pemberian-Mu pagi hari ini yang sungguh indah. Tuhan Yesus berkatilah seluruh keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi seperti teman dan sahabat kami, dan seluruh masyarakat Indonesia dan makhluk hidup yang ada di bumi ini, agar bisa mendapatkan pagi yang indah dan sejuk seperti yang kami dapatkan. Berkatilah juga mereka yang kurang tidur karena faktor pekerjaan, sehingga mereka Engkau berikan waktu yang cukup untuk istirahat, dan dijauhkan dari segala penyakit. Berkatilah juga mereka yang belum bisa mendapatkan kedamaian di pagi hari ini. Kami yakin Tuhan kami yang baik, Engkau akan memberikan sukacita kepada setiap orang yang percaya kepada-Mu. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang Maha Mulia dan Maha Baik, kami bersyukur atas apa yang telah Engkau berikan, sehingga menjadikan kami bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki banyak keanekaragaman suku, budaya, dan bahasa. Kami bersyukur karena bangsa Indonesia adalah negara yang sedang berkembang, dan dipandang baik oleh dunia, sehingga menjadi tempat wisata bagi para turis dan bisa memajukan ekonomi setiap daerah wisata. Kami bersyukur juga karena perekonomian, kondisi politik,
dan toleransi kehidupan beragama, dapat berjalan dengan lebih baik. Kami sangat senang dapat hidup dan bertumbuh di negara yang kaya raya ini. Namun tetap ada beberapa kasus bangsa ini mengalami kemunduran. Ada beberapa hal yang kurang baik masih terjadi di negara ini. Contohnya dalam hal menindak keadilan dan hukum, kesenjangan sosial masih tinggi, pengangguran masih tinggi, dan masih banyak diskriminatif yang dilakukan oleh beberapa oknum lainnya. Meski demikian kami memohon kepadamu ya Tuhan, agar negara kami bangsa Indonesia bisa menjadi yang lebih baik di kemudian hari, selalu dipimpin oleh pemimpin yang bijaksana dan baik. Tuhan Allah Bapa kekal di dalam kerajaan sorga, pada hari ini kami masih dan selalu mengucap syukur. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, kiranya Engkau selalu memberkati mereka. Berkatilah mereka agar kami semua petunjuk untuk memasuki jalan kebenaran. Kami berdoa juga untuk Presiden, Wakil Presiden dan para pejabat tinggi negara. Berkatilah mereka, berikan mereka kesehatan dan kekuatan, agar dapat menjalani tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, sembuhkanlah mereka dengan kasih-Mu. Berkatilah agar mereka Kamu beri kesembuhan dan mujizat. Kami juga berdoa untuk anak yatim dan terlantar, para duda dan janda, kiranya Engkau selalu memberi mereka kesehatan dan kekuatan. Berkati juga persembahan yang telah kami berikan. Kami tahu persembahan itu hanya sedikit dan tidak sebanding dengan berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kiranya persembahan itu bisa berguna untuk pelebaran kerajaan di muka bumi ini. Bapa yang di sorga, kami memuji dan bersyukur atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga hari ini kami bisa bersyukur untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami mohon kepada Engkau, berkatilah channel ini, serta ibadah yang kami lakukan. Berilah kepada kami kesehatan, agar kami bisa kembali mendengarkan untuk memuji keagungan-Mu. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami, yang belum bisa mendengarkan renungan bersama kami. Jika mereka sakit, sembuhkanlah. Jika mereka malas, ketuklah hatinya supaya tergerak untuk datang, dan mempersembahkan hatinya untuk menyembah-Mu. Bapa, kami mohon agar pelayan-Mu, serta jemaat-Mu senantiasa Kau beri kekuatan dan kesehatan, untuk terus memberikan pelayanan terbaik untuk-Mu. Tak lupa kami memohon, agar kehidupan kami berjalan lebih baik dari sebelumnya. Sembuhkanlah mereka yang terbaring sakit, bantulah mereka yang kehilangan pekerjaannya, temani mereka yang kesepian di dalam hatinya. Oh Tuhan, berkati juga kami saat mulai bekerja, berikan kepada kami kesehatan, dan berkati setiap pekerjaan kami, demi penghidupan yang layak supaya tak ada kesengsaraan. Pertemukanlah jodoh bagi mereka yang tengah sendiri, berikan pasangan yang terbaik baginya, agar bisa membangun satu rumah tangga yang baik, yang berbahagia serta takut akan Tuhan. Kami mohon padamu Bapa, berkatilah negeri kami agar menjadi negara yang berdaulat dan makmur, jauh dari bencana. Teguhkanlah iman para pemimpin kami untuk bisa berjalan di bawah bimbingan-Mu, kuatkan pundak mereka untuk berusaha sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan berkumpul kembali bersama keluarga kami pada hari ini. Sebelumnya, kami mohon ampun atas segala dosa yang kami perbuat selama ini. Kami sadar bahwa hal-hal tersebut hanya menduakan hati-Mu dan sesama kami. Kami ingin berdoa bagi kesejahteraan rumah tangga dan keluarga kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami, agar kami mampu meneladani setiap cerminan cinta kasih, dan kebesaran iman dalam menapaki hidup sehari-hari. Kami percaya bahwa setiap berkat sudah Engkau sediakan bagi kami, dan bagi penghidupan kami yang sejahtera. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang tidak pernah habis, untuk keluarga kami, ayah, ibu, kakak, dan juga adik kami. Tuhan Yesus yang penuh berkat, dan penyertaan-Mu kepada kami semua, limpahkanlah kemudahan urusan pekerjaan kami semua, agar kami bisa hidup dengan sejahtera. Lapangkanlah langkah kami, dan bukalah pintu keajaiban-Mu atas harapan kami semua yang mendengarkan renungan ini. Tuhan Yesus, Engkau selalu memberikan apa yang kami butuhkan di waktu yang tepat, namun kami masih terlalu sombong terhadap apa yang kami miliki saat ini.
Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah habis kepada kami. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih dan Penyayang, lapangkanlah jalan kami semua yang mendengarkan renungan ini. Kami selalu membutuhkan tubuh yang sehat bagi kami dan keluarga kami. Tuhan Yesus, kiranya jagalah hubungan baik kami dengan semua orang, agar kami bisa saling membantu dalam kesulitan hidup kami, dan bisa menjadi lebih mudah karena-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu, dan memohon berkat-Mu untuk kami semua, supaya diberikan pertolongan yang terbaik, dalam keadaan yang sulit yang kami hadapi. Tuhan Yesus, kami mohon bimbingan-Mu dalam melakukan tugas pekerjaan, arahkan pikiran kami, perkataan kami, serta perbuatan kami, supaya dalam Engkau kami mengawali serta bisa menyelesaikannya dengan baik. Bimbinglah supaya kami bisa belajar dengan semangat kasih dengan riang, giat dan jujur, sehingga kami bisa bekerja sama dengan Engkau dan teman-teman kami. Mudahkanlah kami apabila memiliki kesulitan dan kesusahan, sehingga kami bisa menyelesaikannya dengan baik. Dan jauhkanlah kami dari segala kecerobohan serta kelalaian, buatlah kami tidak putus asa dalam menjumpai seluruh kesusahan, biarlah pertolongan-Mu dan tuntunan-Mu yang menolong hidup kami. Engkau Allah yang mengasihi kami, hanya Engkau yang memampukan kami melewati badai ini, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap hal yang terjadi dalam hidup kami. Kami beriman bahwa Engkau baik, maka perbuatan-Mu pun baik bagi kami. Kami menyerahkan seluruh waktu dan hidup kami sepenuhnya dalam kuasa Tuhan. Kami tidak mampu mengandalkan kekuatan sendiri. Ajar kami untuk kembali merefleksikan betapa besar karya-Mu dalam hidup kami. Ajar kami untuk semakin dekat dan menghargai kasih-Mu. Lingkupi kami dengan damai sejahtera dan sukacita-Mu, ya Bapa. Inilah doa yang kami naikkan bersama-sama. Kami bersatu hati dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh Engkau berdaulat atas hidup kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati.